go so far when you've got a head start. And we can stay at home and watch the sunset. I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling. Kami melakukan observasi perubahan sosial di 5 lokasi. Yang pertama itu lokasinya ada di Mekarta. Ayo ikuti dan saksikan perjalanan kami menuju Mekarta. Sesampainya kami di Mekarta, kami mewawancarai Ibu Elvina, seorang pedagang yang tinggal di perbatasan Mekarta dengan Kampung Tegal Danas. Sebelumnya pembangunan Mekarta ini, lahan tersebut merupakan sawah pada tahun 2017. Sawah itu mulai digarap untuk proyek Mekarta yang kita ketahui. Danau di Mekarta sangat asri dan indah. Menariknya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Elvina, danau tersebut ternyata merupakan danau buatan. Dan mengenai ada atau tidaknya komunikasi antar pihak developernya dan masyarakat sekitar sebelum pembangunan dimulai, Ibu Elvina tidak memiliki informasi yang pasti, meskipun mungkin ada komunikasi tersebut sebagai warga biasa. Ibu Elvina tidak mengetahui dengan jelas. Setelah kita mengetahui latar belakang singkat tentang pembangunan Mekarta, sekarang mari kita saksikan video menyusuri perbatasan antara Mekarta dengan Desa Tegal Danas. Mari kita melihat perubahan dari kedua kawasan tersebut. Setelah kita menyaksikan video tersebut dan hasil wawancara Ibu Elvina, kami mendapatkan perubahan sosial beberapa poin. Yang pertama itu adalah teori modernisasi. Teori modernisasi pembangunan Mekarta mengubah lahan sawah menjadi kawasan urban modern, menciptakan peluang ekonomi baru meskipun ada tantangan seperti kurangnya komunikasi dan infrastruktur bagi warga lokal. Lalu poin yang kedua itu adalah dampak positif. Dampak positifnya itu ada dua. Yang pertama itu Mekarta menciptakan kesempatan usaha. Lalu yang ketiga itu adalah urbanisasi, mendorong urbanisasi dan perubahan sosial di masyarakat sekitar. Memperkenalkan gaya hidup modern di tengah masyarakat tradisional. Lalu poin yang ketiga itu ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah isolasi sosial dan potensi konflik. Ada isu mengenai rencana penutupan perbatasan antara kawasan Mekarta dan Kampung Tegal Danas dengan beton yang dapat mengisolasi masyarakat lokal dari
kawasan urban baru. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang mobilitas dan akses warga ke wilayah tersebut yang bisa menciptakan ketegangan sosial. Lalu yang ketiga itu adalah setengah jalan yang ada di Mekarta yang berbatasan dengan Desa Tegal Danas ditutup agar pengunjung dan wisatawan tidak membeli jajanan atau berbelanja ke warung-warung desa tersebut. Sepertinya contohnya itu warung Bu Ervina. Melainkan pengunjung itu diarahkan berbelanja atau jajan di ruko-ruko yang telah disediakan di kawasan Mekarta. Lalu yang terakhir adalah bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosialnya itu adalah perubahan struktural. Lingkungan fisik berubah dari lahan sawah menjadi kawasan urban Mekarta mempengaruhi tantangan sosial. Sementara itu, Mekarta menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan mata pencarian dan ekonomi di masyarakat sekitar. Selanjutnya kami akan melakukan observasi perubahan sosial di kawasan MM 2100. Ayo ikuti dan saksikan perjalanan seru kami menuju ke kawasan MM 2100. Sampainya di kawasan MM 2100, kami mewawancarai Bapak yang bernama Iqbal, yang sudah tinggal di Kampung Nambo sejak 2016 hingga saat ini. Beliau seorang pedagang di sekitar kawasan MM 2100. Beliau menyampaikan kawasan ini dulunya adalah sawah yang sangat luas. Kemudian kawasan MM 2100 dibangun pada tahun 2014 hingga 2018. Dan beliau menyampaikan juga masyarakat dapat mendukung karena dengan adanya pembangunan kawasan tidak mengganggu lingkungan desa mereka. Berikut adalah video hasil wawancara yang kami lakukan pada Pak Iqbal di kawasan MM 2100. Dari hasil wawancara, kami dapat mengambil beberapa poin. Yang pertama ada teori, dampak positif, bentuk-bentuk, dan juga harapan masyarakat sekitar pada kawasan MM 2100. Poin yang pertama ada teori. Teori perubahan sosial yang dirasakan Bapak Iqbal di kawasan MM 2100 termasuk teori modernisasi. Karena semenjak adanya pembangunan kawasan MM 2100, banyak terjadinya peningkatan mata pencarian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Kampung Nambo. Selanjutnya, poin yang kedua ada dampak positif. Dampak positifnya pembangunan kawasan MM 2100 meningkatkan mata pencarian masyarakat sekitar serta menyediakan fasilitas baru seperti posyandu dan jalan penghubung yang dibangun oleh pihak kawasan. Masyarakat juga diizinkan untuk menggunakan jalan tersebut. Limbah pabrik di kawasan MM 2100 tidak pernah mengganggu warga sekitar. Dampak negatif dari kawasan MM 2100 tidak ditemukan karena tidak ada masalah besar dengan Kampung Nambo. Poin berikutnya ada bentuk. Bentuk perubahan sosial yang terjadi di kawasan MM 2100 adalah bentuk perubahan yang direncanakan. Karena pembangunan kawasan termasuk pembangunan yang telah direncanakan dari jauh-jauh waktu oleh pihak kawasan. Poin yang terakhir ada harapan masyarakat dengan kawasan MM 2100. Masyarakat sekitar berharap kawasan dapat membawa banyaknya anak lulusan zaman sekarang dan zaman yang akan datang untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya kami akan melakukan observasi perubahan sosial di Pasar Serang. Ayo ikuti dan saksikan perjalanan seru kami menuju Pasar Serang. Sesampainya kami di Pasar Serang, kami mewawancarai Bapak Ade Muntar, seorang pedagang yang telah berjualan minuman es dan kopi di depan Pasar Serang selama 30 tahun. Bapak Ade Muntar tinggal di sekitar wilayah Pasar Serang. Dalam wawancaranya, Bapak Ade Muntar memberikan penjelasan singkat tentang latar belakang Pasar Serang. Sebelum dibangun, lahan ini merupakan kebun. Pada awal pembangunannya, Pasar Serang adalah pasar tradisional yang menggunakan terpal dan kayu sebagai atap dan struktur. Pasar Serang ini sempat dipindahkan ke lapangan Sukadami selama 2 tahun untuk proses pembangunan pasar yang lebih modern dengan gedung yang permanen seperti yang terlihat saat ini. Hasil wawancara bersama Bapak Ade, kami mendapatkan beberapa poin. Poin yang pertama adalah teori. Jadi teori yang cocok dalam
perubahan sosial di Pasar Serang adalah teori modernisasi. Pasar Serang mencerminkan perubahan masyarakat dari lingkungan tradisional ke urban akibat pembangunan di lahan bekas kebun. Peningkatan infrastruktur seperti jalan beraspal menunjukkan kemajuan, sementara pedagang beradaptasi dengan keramaian yang meningkat. Selanjutnya, poin yang kedua adalah faktor pendorong. Perubahan lahan dari kebun menjadi pasar Serang mempengaruhi lingkungan dan infrastruktur. Pembangunan ini positif karena meningkatkan keramaian dan keuntungan pedagang lokal. Berikutnya, poin yang ketiga adalah faktor penghambat. Kemacetan di sekitar Pasar Serang disebabkan oleh persimpangan dan aktivitas lain seperti sekolah. Selain itu, banyak masyarakat beralih berbelanja online, membuat pasar menjadi sepi. Selanjutnya, poin yang keempat adalah bentuk perubahan sosial yang dialami Bapak Ade merupakan perubahan evolusi karena perubahan yang terjadi pada Pasar Serang seringkali bersifat bertahap dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, misalnya berkembangnya dari pasar tradisional ke pasar modern. Selanjutnya, poin yang kelima adalah dampak positif. Pembangunan Pasar Serang meningkatkan keramaian yang menguntungkan pedagang lokal dengan meningkatkan jumlah pelanggan. Selain itu, ini membuka peluang usaha bagi seluruh masyarakat sekitar, meningkatkan mata pencarian mereka. Berikutnya, poin yang terakhir, dampak negatif. Pembangunan Pasar Serang juga beresiko mendapat tindakan pencurian. Selanjutnya, kami akan melakukan observasi perubahan sosial di mini soccer. Ayo ikuti dan saksikan perjalanan seru kami menuju mini soccer. Selanjutnya, Bapak Andre memberikan penjelasan singkat mengenai latar belakang mini soccer dulu hingga menjadi sekarang. Sesampai kami di mini soccer, kami mewawancarai Bapak Andre, pemilik mini soccer tersebut, memberikan penjelasan singkat mengenai latar belakang atau sejarah tempat mini soccer. Terus, sejarah mini soccer bermula dari sebuah area yang dulunya merupakan tebing atau gundukan tanah merah. Lahan kosong ini kemudian dibeli oleh pihak manajemen mini soccer untuk dikembangkan menjadi fasilitas olahraga. Hasil wawancara bersama kami mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, teori modernisasi karena menggambarkan perubahan dari kondisi tradisional ke modern melalui pembangunan yang meningkat, partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu ada poin kedua, dampak positif. Yang pertama, meningkatkan hubungan sosial. Mini soccer memperkerat interaksi antar warga melalui kegiatan olahraga. Yang kedua, gaya hidup sehat mendorong masyarakat terutama anak muda untuk aktif berolahraga. Yang ketiga, penguatan komunitas lokal. Kegiatan rutin seperti turnamen meningkatkan rasa persamaan. Lalu poin ketiga ada dampak negatif. Dampak negatif itu ada kelelahan warga tentang kebisingan dari supporter dan speaker. Lalu ada poin keempat, ada bentuk perubahan. Bentuk perubahan sosial di sekitar mini soccer termasuk evolusi. Terjadi bertahap, memperkuat interaksi sosial, ekonomi, dan kesetaraan gender di lingkungan. Kami di perumahan, kami mewawancarai Bapak yang bernama Bapak Denda yang tinggal di sekitar perumahan Mutiara Sampurna. Selanjutnya, Bapak Denda memberikan penjelasan singkat mengenai latar belakang perumahan Mutiara Sampurna dulu hingga menjadi sekarang. Sebelum pembangunan perumahan Mutiara Sampurna, tempat ini dulunya merupakan lahan kosong yang terdiri dari sawah dan tegal. Perumahan ini baru dibangun sekitar 5 tahun yang lalu pada tahun 2019. Mengenai pemberitahuan kepada masyarakat sebelum pembangunan dimulai, Bapak tidak ingat dengan jelas. Setelah Bapak Denda memberikan penjelasan mengenai latar belakang perumahan Mutiara Sampurna, selanjutnya dari hasil wawancara bersama Bapak Denda, kami mendapatkan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu teori fungsionalisme struktural.
Perubahan sosial diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Pindah ke lingkungan baru mendorong Bapak Denda menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang lebih luas. Poin yang kedua, faktor pendorong. Status ekonomi dan juga pekerjaan. Bapak Denda mengalami perubahan status sosial setelah bekerja yang mempengaruhi pola interaksinya dengan tetangga, keamanan dan juga kenyamanan. Hubungan sosial yang kuat antar tetangga meningkatkan rasa aman. Dan juga poin yang ketiga, yaitu ada faktor penghambat. Status sosial yang berbeda. Bapak Denda merasa ada perbedaan sosial dibandingkan dengan lingkungan tempat tinggalnya saat masih sekolah yang mempengaruhi proses adaptasinya. Setelah kita mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di perumahan Mutiara Sampurna. Perubahan sosial yang dialami oleh Bapak Denda merupakan perubahan evolusi karena terjadi secara bertahap. Adaptasi terhadap lingkungan baru dan perluasan lingkup sosial terjadi perlahan melalui partisipasi dalam kegiatan seperti pertemuan RT dan perkumpulan gang yang secara bertahap mengembangkan interaksi dan pola hidup antar warga. Demikianlah tadi bentuk perubahan sosial yang terjadi di perumahan Mutiara Sampurna. Sekarang, mari kita beralih untuk membahas dampak positif yang dihasilkan oleh perumahan Mutiara Sampurna. Dampak positifnya, Bapak Denda merasa lingkup sosialnya meluas setelah pindah ke perumahan. Bapak Denda lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti pertemuan RT, berbeda saat di kontrakan yang lebih fokus pada pekerjaan saja. Hubungan yang lebih erat dengan tetangga menciptakan rasa aman dan nyaman melalui kepedulian dan saling menjaga. Meski keragaman terbatas, Bapak Denda melihat peluang untuk beradaptasi dan berintegrasi dalam dinamika sosial baru. Dampak negatif dari perumahan Mutiara Sampurna tidak dapat ditemukan karena tidak ada masalah besar yang terlihat dalam lingkungan atau kualitas hidup di wilayah tersebut.